Sudah sering melihat di sekitar kita ada beberapa orang yang membudidayakan ikan air tawar dalam kolam. Melihat keuntungannya yang mereka peroleh membuat kita juga tertarik untuk ikut mencoba membudidayakan ikan. Dan sering kita melihat ikan yang dibudidayakan adalah ikan lele atau juga ikan nila. Sehingga muncullah pertanyaan di benak kita, manakah yang lebih menguntungkan? Ternak ikan nila atau ikan lele? Nah, untuk lebih memudahkan Anda guna menjatuhkan pilihan yang lebih sesuai untuk Anda, apakah ternak ikan lele atau ikan nila? Yang harus diperhatikan adalah satu, lokasi kolam. Ya, yang pertama-tama kali menjadi dasar pemilihan Anda adalah lokasi kolam yang Anda miliki. Kita tahu bahwa ikan lele tidak membutuhkan air yang mengalir atau jernih, sedangkan ikan nila membutuhkan air yang kaya oksigen dan bersirkulasi. Nah, jika lokasi kolam yang Anda miliki berada dekat rumah dan Anda tidak mau direpotkan dengan pemasangan alat sirkulasi, maka Anda bisa memelihara ikan lele saja. Sedangkan jika lokasi kolam Anda jauh dari rumah dan dikhawatirkan Anda akan sering terlambat mengantarkan pakan, maka sebaiknya pelihara saja ikan nila, karena ikan nila tidak memiliki sifat kanibalisme ketika lapar, sebagaimana kanibalisme pada ikan lele jika mereka lapar. Untuk kolam di area sawah yang airnya mengalir atau dekat mata air, juga sebaiknya dipelihara ikan nila saja. Memelihara ikan lele pada air jernih hanya akan meningkatkan kanibalismenya. 2. Kemudahan mencari pakan alternatif. Lebih untung budidaya ikan lele atau ikan nila mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa kunci untuk memperoleh keuntungan besar dalam budidaya ikan adalah dengan menyediakan pakan alternatif yang berharga murah atau bahkan gratis. Meski demikian, pakan alternatif juga harus kaya protein agar ikan tidak hanya kenyang, namun juga cepat bertumbuh besar. Ikan lele lebih cenderung ke arah karnivora, sehingga pakan alternatifnya kebanyakan dari jenis hewan seperti maggot, cacing, usus ayam, bangkai ayam, keong, ikan runcah, dan lain-lain. Sedangkan ikan nila bersifat omnivora. Makanan alternatif bisa diperoleh dari keong, cacing, maggot, bagatul, sisa sayur, ampas tahu, dan lain-lain. Jika dekat Anda mudah mendapatkan pakan alternatif lele, maka sebaiknya Anda memilih memelihara ikan lele saja agar menekan biaya pakan pelet. Sedangkan jika lebih mudah memperoleh pakan alternatif nila, maka sebaiknya Anda memelihara ikan nila saja agar tak keluar terlalu banyak tenaga mencari pakan alternatif lele yang mungkin lebih sulit dicari. 3. Ikan yang tidak mudah stres dan kanibal. Stres pada ikan bisa berakibat nafsu makan yang hilang sehingga ikan sakit lalu mati. Stres bisa dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya suhu air kolam yang tidak tepat, air kolam yang diobok-obok, adanya serangan predator, dan lain-lain. Dalam hal ini, ikan lele lebih mudah stres daripada ikan nila. Jika Anda menangkap sebagian ikan lele saja dalam kolam, maka ikan lele lainnya akan stres dan nafsu makannya berkurang. Berbeda dengan ikan nila, bisa dibilang ia adalah ikan anti-stres. Selain stres pada ikan, ada lagi sifat yang merugikan, yaitu sifat kanibalisme. Lele juga sangat terkenal akan sifat kanibalismenya yang memakan sesama teman sendiri. Ini sangat merugikan peternak mengingat kanibalisme pada lele sangat tinggi. Intinya, jangan pernah memelihara lele di air jernih karena mereka bisa melihat kawannya dan akan menyerang. Peliharalah ikan lele di kolam yang sudah hijau. Untuk ikan nila, dia tidak punya sifat kanibalisme, jadi Anda tidak perlu khawatir. Dalam faktor stres dan kanibalisme terbukti jelas bahwa ikan nila jauh lebih unggul dibanding ikan lele. 4. Padat tebar ikan dalam kolam. Untuk urusan padat tebar, maka ikan lele adalah juaranya. Ikan lele mampu mencapai 200 ekor per meter persegi, di mana hal ini tidak mungkin dilakukan pada ikan nila. Untuk jangka waktu panen, maka ikan lele juaranya. Ikan lele cepat sekali untuk panen, bisa 2 hingga 3 bulan sudah bisa panen. Dibandingkan ikan nila harus menunggu 6 bulan untuk panen. 5. Pemasaran. Nah,
Untuk poin pemasaran, maka sebenarnya ini bisa dibilang tergantung dari keuletan masing-masing peternak dalam menjual ikan hasil budidayanya. Hanya saja jika kita melihat dari segi permintaan pasar, maka untuk saat ini ikan nila lebih diminati. Nah, setelah kita mengetahui keunggulan masing-masing, maka kita bisa menjatuhkan pilihan apakah kita sebaiknya budidaya ikan lele atau ikan nila. Dari uraian di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk memelihara ikan lele atau ikan nila tergantung kesiapan kita, kolam kita, dan dana kita, juga kemudahan untuk mendapatkan pakannya. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat ikannya, gagas makannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. ZTV. ZTV.